Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mairani Rizka dari kelas Indralaya dengan NIM 061118202502. Nah, di sini saya merupakan mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya semester 4 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi psikologi pendidikan, yaitu berpikir kritis dan kreatif. Okay, are you ready? Presentation will be start. Please enjoy this presentation. Ada yang tahu nggak sih apa itu berpikir kritis dan kreatif? Serta bagaimana sih ciri-ciri dari keduanya? Lalu bagaimana cara mengembangkannya? Dan apa saja sih manfaat yang kita dapat dari berpikir kritis dan kreatif ini? Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ini. Check it out! Sebelum memasuki video pembahasan, di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit definisi dari berpikir tersebut. Apa sih itu berpikir sebenarnya? Berpikir merupakan ilustrasi tentang sesuatu yang ada dalam diri kita, kemudian apa yang ada dalam diri kita itu kita tuangkan ke dalam sesuatu yang bermanfaat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Makna berpikir kritis dan kreatif. Apa sih makna berpikir kritis dan kreatif itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dalam bidang pendidikan, berpikir kritis sendiri diartikan sebagai suatu pembentukan kemampuan aspek logika seperti kemampuan memberikan pendapat atau argumentasi, silogisme, dan pernyataan yang profesional. Nah, selain itu, terdapat juga definisi berpikir kritis dari salah satu ahli, yakni Ennis, yang mendefinisikan berpikir kritis merupakan berpikir secara beralasan dan reflektif dengan memberikan perbuatan keputusan apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Selain itu, Ennis juga merumuskan beberapa indikator keterampilan berpikir kritis yang mencakup beberapa indikator. Yang pertama itu memberikan penjelasan sederhana. Terdapat beberapa sub-indikator yang termasuk yang pertama itu memfokuskan pertanyaan, yang kedua itu menganalisis argumen, dan yang ketiga itu bertanya dan menjawab pertanyaan. Untuk indikator yang kedua, yakni membangun keterampilan dasar, yang mencakup pertama itu mempertimbangkan apakah sumber yang didapat itu bisa dipercaya atau tidak. Yang kedua, mengobservasi atau mempertimbangkan laporan observasi. Untuk indikator yang ketiga, yaitu menyimpulkan. Meliputi pertama itu mendedukasi dan mempertimbangkan hasil dedukasi, yang kedua menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi, dan yang ketiga membuat serta menentukan hasil pertimbangan tersebut. Lanjut, untuk indikator yang keempat, yakni memberikan penjelasan lanjut. Yang pertama itu mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan suatu definisi, yang kedua mengidentifikasi asumsi-asumsi, serta indikator yang terakhir yakni mengatur strategi dan taktik, yang meliputi yang pertama itu menentukan suatu tindakan serta berinteraksi dengan orang lain. Nah, yang kedua itu ada berpikir kreatif. Berpikir kreatif didefinisikan sebagai suatu kegiatan mental yang digunakan seseorang untuk membangun ide atau gagasan yang baru. Menurut salah satu ahli, yakni Rosida Malko, mendefinisikan bahwa berpikir kreatif adalah berpikir untuk menghasilkan gagasan dan produk baru, melihat suatu pola atau hubungan baru antara suatu hal dengan hal yang lainnya. Dalam berpikir kreatif terdapat beberapa tahapan, yakni ada 5 tahapan. Yang pertama itu tahap persiapan, yang meliputi mengidentifikasi masalah, tujuan, dan tantangan. Yang kedua, tahap inkubasi, mencerna fakta-fakta dan mengelolanya dalam pikiran. Yang ketiga itu tahap iluminasi, yakni tingkat inspirasi dikelola dan dikembangkan sehingga menjadi suatu hasil yang baik. Nah, tahap selanjutnya yakni tahap keempat, yaitu tahap verifikasi atau perbaikan dan penyempurnaan. Dan yang terakhir itu ada tahapan aplikasi, yakni mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti solusi tersebut. Ciri-ciri berpikir kritis dan kreatif. Apa saja sih ciri-ciri dari berpikir kritis dan kreatif itu? Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari berpikir kritis itu sendiri. Yang pertama itu menanggapi atau memberikan komentar terhadap sesuatu dengan penuh pertimbangan. Orang yang berpikir kritis cenderung penuh pertimbangan karena apa yang ingin lakukannya itu harus sesuai dengan apa yang ia inginkan. Jadi banyak sekali pertimbangan yang harus ia pertimbangkan agar tidak ada kesulitan di kemudian hari.
Yang kedua, cenderung orang-orang yang berpikir kritis itu bersedia memperbaiki kesalahan atau kekeliruan. Nah, di mana ia mampu memperbaiki kesalahan atau kekeliruan yang telah ia buat karena menurutnya itu merupakan tanggung jawab dan harus ia laksanakan dengan baik dan benar. Yang ketiga, orang yang berpikir kritis dapat menelaah dan menganalisa sesuatu yang datang kepadanya secara sistematis atau berurutan. Kemudian, ia berani menyampaikan kebenaran meskipun berat dirasakan, karena menurutnya kejujuran itu nomor satu. Nah, yang kelima itu, orang yang berpikir kritis cenderung cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah, baik dalam mengerjakan pekerjaan yang berurusan dengan agama maupun duniawi semata. Nah, yang selanjutnya itu adalah kebencian terhadap suatu kaum tidak mendorongnya untuk tidak berbuat jujur atau tidak berlaku adil. Artinya, orang yang berpikir kritis tidak rasis dan tidak membeda-bedakan suatu kaum, karena menurutnya itu merupakan suatu keadilan yang harus ditegakkan. Nah, kemudian adil dan memberikan kesaksian tanpa melihat siapa orangnya, walaupun akan merugikan diri sendiri, sahabat atau kerabat, karena keadilan itu harus ditegakkan. Nah, kesimpulannya, orang berpikir kritis ini merupakan orang yang mampu menegakkan keadilan dalam segala hal, karena keadilan menurutnya menimbulkan ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan, karena keadilan hanya akan mengakibatkan hal yang sebaliknya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari berpikir kreatif sendiri. Yang pertama itu keterampilan berpikir lancar. Dilihat dari bagaimana perilaku anak yang suka mengajukan banyak pertanyaan, menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada pertanyaan, serta mempunyai banyak gagasan mengenai suatu masalah dan lancar mengungkapkan gagasan-gagasannya tersebut. Yang kedua, orang yang berpikir kreatif cenderung mempunyai keterampilan berpikir luas atau fleksibel dilihat dari bagaimana perilaku anak yang memberikan aneka ragam penggunaan yang tidak lazim terhadap suatu objek, memberikan macam-macam penafsiran atau interpretasi terhadap suatu gambar, cerita, atau masalah, serta memberikan pertimbangan terhadap situasi yang berbeda dari yang diberikan orang lain. Nah, kemudian orang yang berpikir kreatif cenderung mempunyai keterampilan berpikir orisinal, di mana dilihat dari bagaimana perilaku ia memikirkan masalah-masalah atau hal-hal yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Kemudian, keterampilan memperinci atau mengelaborasi dilihat dari bagaimana perilaku ia mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lain. Keterampilan yang kelima yakni memiliki keterampilan menilai atau mengevaluasi. Dilihat dari bagaimana perilaku anak menentukan pendapat sendiri mengenai sesuatu hal. Yang keenam itu memiliki rasa ingin tahu. Dilihat dari bagaimana perilaku anak mempertanyakan segala sesuatu. Yang ketujuh itu bersifat imajinatif. Dilihat dari bagaimana perilaku anak membuat cerita tentang tempat-tempat yang belum ia pernah kunjungi atau tentang kejadian-kejadian yang belum pernah ia alami. Yang kedelapan merasa tertantang oleh kemajemukan. Dilihat dari bagaimana perilaku anak mencari penyelesaian suatu masalah tanpa bantuan orang lain. Yang ketujuh itu bersifat imajinatif. Dilihat dari bagaimana perilaku anak membuat cerita tentang tempat-tempat yang belum ia pernah kunjungi atau tentang kejadian-kejadian yang belum pernah ia alami. Yang kedelapan merasa tertantang oleh kemajemukan. Dilihat dari bagaimana perilaku anak mencari penyelesaian suatu masalah tanpa bantuan orang lain. Yang kesembilan, memiliki sifat berani mengambil risiko. Dilihat dari bagaimana perilaku anak yang berani mempertahankan gagasannya dan bersedia mengakui kesalahannya. Dan yang terakhir, itu memiliki sifat menghargai, di mana dilihat dari bagaimana perilaku anak yang menghargai hak-hak diri sendiri dan hak-hak orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir kritis dan kreatif. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir kritis dan kreatif? Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi cara berpikir kritis dan kreatif siswa. Yang pertama itu ada faktor yang mempengaruhi cara berpikir kritis. Ada beberapa faktor diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu kondisi fisik. Ketika kondisi fisik terganggu, sementara ia dihadapkan pada suatu situasi yang menuntut pemikiran yang matang untuk menyelesaikan suatu masalah, maka kondisi seperti ini sangat mempengaruhi pikirannya. Ia cenderung tidak dapat berkonsentrasi dan berpikir cepat karena tubuhnya tidak memungkinkan untuk bereaksi terhadap respon yang ada. Yang kedua ada motivasi, di mana motivasi ini merupakan upaya untuk menimbulkan rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga seseorang agar mau berbuat sesuatu atau memperlihatkan perilaku tertentu yang telah dirancanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dan yang ketiga itu ada kecemasan, di mana keadaan emosional yang ditandai dengan kegelisahan atau ketakutan terhadap kemungkinan bahaya. Dan yang terakhir itu ada intelektual atau kecerdasan yang merupakan kemampuan mental seseorang untuk merespon dan menyelesaikan suatu persoalan, menghubungkan satu hal dengan yang lain, dan dapat merespon dengan baik setiap stimulus atau rangsangan yang diberikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi cara berpikir kreatif seseorang. Yang pertama itu kemampuan kognitif yang termasuk kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan melahirkan gagasan-gagasan baru, gagasan-gagasan yang berlainan, dan fleksibilitas kognitif. Yang kedua itu sikap terbuka, di mana orang-orang kreatif cenderung mempersiapkan dirinya untuk menerima stimulus internal dan eksternal, serta ia memiliki minat yang beragam dan luas. Yang ketiga itu sikap bebas, otonom, dan percaya pada diri sendiri, karena orang-orang yang berpikir kreatif tidak senang digiring, karena ia ingin selalu menampilkan dirinya semampu dan semaunya, dan ia tidak terlalu terikat pada konvensional sosial. Cara mengembangkan berpikir kritis dan kreatif. Bagaimana sih cara mengembangkan berpikir kritis dan kreatif? Untuk lebih lanjutnya, simak penjelasan berikut ya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mengembangkan berpikir kritis dan kreatif seseorang. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk mengembangkan berpikir kritis seseorang. Ada beberapa langkah-langkah yang digunakan untuk membantu orang atau siswa yang ingin meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis. Yang pertama itu menentukan masalah atau isu nyata, proyek atau keputusan yang betul-betul dipertimbangkan untuk dikritisi. Yang kedua itu menentukan poin-poin yang menjadi pandangan. Yang ketiga, memberikan alasan mengapa poin-poin itu wajib dipertimbangkan untuk dikritisi. Yang keempat, membuat asumsi-asumsi yang diperlukan. Yang kelima, bahasa yang digunakan harus jelas. Yang keenam, membuat alasan yang mendasari dalam fakta-fakta yang meyakinkan. Yang ketujuh, mengajukan kesimpulan. Dan yang terakhir itu menentukan implikasi dari kesimpulan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cara untuk mengembangkan berpikir kreatif seseorang. Ada 7 cara atau langkah yang digunakan. Yang pertama itu amati sesuatu yang dikenal. Tujuannya adalah untuk melatih dan mempertajam ingatan kita. Yang kedua, membangun kreativitas, berarti mempertajam pikiran, dan untuk meningkatkan kepekaan penginderaan pada diri kita. Yang ketiga, jangan menunda pekerjaan. Dengan adanya persiapan waktu yang baik selama bekerja, maka otak akan menghasilkan pekerjaan yang optimal. Yang keempat, ambil sudut pandang orang lain. Coba untuk menempatkan diri Anda pada posisi orang lain untuk mengetahui reaksi seseorang atas tindakan yang telah Anda ambil. Yang kelima itu, melakukan brainstorming. Hal ini memudahkan Anda untuk mendapatkan banyak gagasan dengan cepat melalui diskusi tim. Yang keenam, belajar menjadi seorang inovator yang baik. Anda harus mencari, menyesuaikan, serta mengimplementasikan ide-ide, baik yang baru maupun yang lama. Kemudian, ubahlah kebiasaan dan citra diri, jadilah orang yang progresif, kembangkanlah atribut-atribut dan motivasi yang dibutuhkan. Nah, dari beberapa penjelasan yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis dan kreatif merupakan salah satu bentuk dari kemampuan dalam segi berpikir. Seseorang dapat dengan mudah menilai apakah individu tersebut berpikir kritis dan kreatif atau tidak. Ini semua dikarenakan saat individu tersebut berpikir kritis dan kreatif, terlihat jelas perilaku individu tersebut yang mencerminkan ciri-ciri orang berpikir kritis dan kreatif. Selain ciri-ciri, berpikir kritis dan kreatif juga memiliki faktor yang mempengaruhinya. Perlu kita ketahui bahwa berpikir kritis dan kreatif sangat diperlukan untuk masa kini dan masa yang akan datang dengan kemajuan teknologi yang pesat saat ini. Untuk itu, kita harus tahu bagaimana cara atau taktik yang digunakan untuk mengembangkan pola berpikir kritis dan kreatif kita. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai berpikir kritis dan kreatif. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, terima kasih.